takkan pernah jauh dariku. Dia selalu pedulikan aku. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri diriku. Percaya dia tak jauh dariku, dia hanya sejauh doa. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin, sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Amin. Iman orang saleh kekal, tentu kami tak mau sangkal. Itulah jawaban dari ayat kita. Iman kita kekuatan dari adalah satu kekuatan dalam kehidupan kita ya. Kekuatan itu dari cercaan, dari bulian ya. Seperti ini saya senggol sedikit Pak Wijono. Mencintai sahabat dan musuhnya, memaafkan seperti kata Pak Paul, mengasihi, mengampuni, memberkati. Pelayanan kita sebagai orang-orang yang beriman itu. Itu saja Bu Endang. Salam Bu Endang, salam semuanya. Ya Bu, ada yang mau disampaikan boleh? Enggak, mah mendengar sajalah dulu Bu. Kalau gitu saya mau ulang lagi ya pertanyaan saya ya. Dari yang Bude hari Jumat kemarin itu saya belum dapat jawaban yang saya masih pengen lagi dapat pendapat dari Bapak Ibu yang ada di sini, mungkin terutama yang sudah masuk HBC ini ya. Kenapa kalau hukum Taurat itu sudah dibatalkan, artinya kan sudah tidak berlaku, tetapi masih dipakai loh sampai sekarang gitu loh. Kenapa Bapak Ibu? eh, apa namanya? Jawaban yang saya inginkan itu belum terjawab. Saya masih di sini nih belum klik gitu loh Bapak Ibu, maaf ya. Tapi silahkan mau saya butuh banyak pendapat ini. Saya percaya ketika saya mendapatkan pendapat dari Bapak Ibu, di satu pendapat pasti membuat saya jadi klik gitu. Oh ini loh yang saya inginkan itu gitu loh. Kalau di perjanjian lama itu kan hukum Taurat kan seperti hormatilah ayah dan ibumu. Nah, sedangkan di Efesus itu sendiri kan sudah dikatakan toh saat itu, saya ingat ya waktu itu ya, kalau Tuhan itu sudah membatalkan hukum Taurat. Tetapi toh nyatanya juga sampai sekarang itu hukum Taurat itu beberapa yang sedangkan hukum Taurat itu kan dibatalkan dengan segala ketetapan dan ketentuannya loh, dengan segala. Artinya kan semua, ya enggak sih? Gitu loh, tapi kok masih dipakai? Gitu loh maksud saya. Jadi mungkin bisa ada yang punya pendapat lain lagi. Silahkan. Ya, saya coba ya Bu. Boleh Bu. Endang, hukum Taurat kan sudah digenapi Tuhan Yesus. Artinya digenapi berarti sudah dilakukan gitu loh. Misalnya persepuluhan. Kita saat ini bukan persepuluhan, malah perseratusan. Maksudnya seluruh hidup kita untuk Tuhan gitu. Terus
disunat. Perjanjian lama kan disunat. Kita tidak disunat. Memang sampai sekarang kalau sunat itu masih dipakai untuk orang Israel. Karena itu merupakan uh, keyahudian mereka. Nah, disunat itu. Jadi kita kan enggak. Jadi kalau perjanjian lama dulu itu harus dipakai. Tapi kalau mereka memang karena itu khusus sukunya mereka, apa bangsa mereka, mereka tetap pakai. Terus uh, Tuhan Yesus sudah menggenapi misalnya. Jadi sekarang kita udah pengikut perjanjian baru. Terus perjanjian lama itu atau hukum Taurat itu merupakan tanda bukti. Contohnya ya, kalau saya menjual sebidang tanah ke Bu Endang kan nama saya sudah dibatalkan. Tapi tetap tertulis, tetap bisa kita lihat. Oh, ini dulunya punya Ibu Yohana di eh, sekarang punya Bu Endang. Saya itu kan udah diapakan, udah dibatalkan gitu loh. Jadi yang Iya, berlaku saat Dek. ini Mantap. tanda tangannya Bu Endang gitu. Tapi tetap bisa kita lihat bahwa itu dulu punya saya. Demikian juga dengan kita perjanjian lama kita saat ini. Kan bisa tetap kita lihat. Apa misalnya bahwa di perjanjian lama ataupun misalnya bahwa Tuhan Yesus itu harus datang ke dunia untuk menebus kita. Yaitu sesuai dengan hukum Musa atau kitab-kitab Musa dan kitab-kitab para nabi. Jadi sekarang kan udah Tuhan Yesus itu ada. Jadi semua isi perjanjian lama sudah dilakukan ataupun sudah digenapi oleh Tuhan Yesus yang saat ini bisa kita lihat di perjanjian baru. Jadi misalnya kita melakukan semua isi perjanjian baru dengan sendirinya sudah kita melakukan perjanjian lama itu. Itu masuknya itu Oke. dibatalkan itu oleh Tuhan Terima Yesus. kasih, Bu Yana. Ya, ini loh. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Waduh, suaranya mekik Bu Endang. Nah, Nggak aku apa-apa, Bu. memberikan pendapat Boleh. sedikit ya tentang Taurat tadi. Udah banyak sih, udah menyerempet-nyerempet semua menurut pengertian masing-masing ya kan. Memang salib Kristus udah menggenapi hukum Taurat. Sunat seperti sunat yang diomongin bukan sunat lahiriah lagi, tetapi sunat rohani. Mengingini aja, jangankan membunuh, mengingini aja sudah tidak layak lagi. Jangan menyia-nyiakan orang tua ya. Ada rasa lebih memberikan persembahan kepada gereja tetapi tidak memelihara orang tua. Di perjanjian baru itu nggak layak juga. Jadi apapun bentuknya ya, yang terutama ya itu tadi, yang terutama ya hukum kasih tadi. Hukum kasih, emosi aja nggak boleh. Contohnya kita di sini berdebat satu sama lain pendapat masing-masing. Tidak kurang kita bisa menerima lah ya pendapat seseorang. Kita harus bisa ngerem diri nih. Kalau nggak bisa ngerem diri, nangkap lagi berarti itu masih di mana ini posisinya. Mari kita tanya diri kita masing-masing.
Itulah Taurat yang sebenarnya. Ini Bu Heni Fris ya? Atau saya? Bu Heni. Iya Bu Heni ya. Oke Bu Heni Fris ya Bapak Ibu ya. Baik. Silakan Bapak Ibu yang lain boleh. Kita terkait dengan pertanyaan yang dilemparkan oleh Ibu Endang ya. Terkait kenapa kemudian Taurat itu tidak diberlakukan lagi. Atau gimana tadi Bu? Pertanyaannya? Iya. Oke. Pertanyaan Bu Endang coba ulang Bu. Mohon maaf. Iya Pak. Pertanyaan saya tadi itu kan hukum Taurat ini kan memang sudah dibatalkan gitu loh. Oh ya ya ya. Jadi sebenarnya kenapa hukum Taurat itu kemudian sebenarnya bukan dibatalkan sih, tetapi bahasa saya adalah dimodifikasi. Dimodifikasi oleh kehadiran Tuhan Yesus. Kenapa dibatalkan? Karena kehadiran Tuhan Yesus dengan Injilnya adalah merupakan penggenapan daripada perjanjian lama dalam tanda kutip Taurat. Tapi kemudian kenapa hukum Taurat itu terus dipakai sampai sekarang? Memang karena dia masih relevan, itu satu. Terus kalau misalkan kalau tidak dimodifikasi oleh Tuhan Yesus waktu itu memang cukup berat untuk umat manusia, terutama bagi kita orang percaya. Kenapa? Kita ambil contoh, diwajibkan waktu itu untuk semua harus bersunat. Terus ada larangan-larangan terhadap makanan. Kemudian Tuhan Yesus ketika sunat itu, Tuhan Yesus bilang sebenarnya bukan diwajibkan untuk sunat itunya, tetapi yang disunat itu adalah keinginan dagingmu. Iya betul betul. Terus soal larangan terhadap makanan, contoh makanan berdarah dan lain sebagainya. Tuhan Yesus bilang tidak, semua boleh kamu makan. Sebenarnya semua yang dimakan, semua yang ada di dunia ini halal untuk dimakan. Tetapi yang haram itu adalah apa yang keluar dari mulutmu. Kan begitu. Nah, terus kemudian yang menjadi pertanyaannya adalah kenapa kemudian dia masih terus dipakai? Karena memang hukum Taurat itu adalah dasar atau landasan daripada firman Tuhan yang kita kenal sekarang ini. Dan dia masih relevan begitu. Dia sebenarnya bukan dihapus, tetapi kemudian kenapa Tuhan Yesus menyatakan itu? Karena itu dia masih relevan untuk dipakai ini. Iya Pak. Taurat. Mungkin dari saya hanya itu aja Bu Endang. Oke, makasih Pak Yuska, luar biasa. Terima kasih untuk pendapat-pendapatnya Ibu Pak Ibu. Silakan sekarang Bu Bali ingin memuji Tuhan boleh dibuka Bu ya. Salam semuanya ya. Ya, Aku mau nyanyi aja deh. ya boleh kok. Kuduslah Engkau Tuhan, pujilah nama-Mu selalu. Ku angkat suaraku menyembah-Mu, Yesus penebus.
dosaku. Ku pandang wajah-Mu penuh kemuliaan, sungguh besar dan agung kuasa-Mu. Ku serahkan hidupku padamu, Tuhan, sampai selama-lamanya. Sinarilah aku dengan cahaya yang dari surga, agar ku dipimpin oleh Roh-Mu, Tuhan, dalam awan sekinamu. Ku pandang wajah-Mu penuh kemuliaan, sungguh besar dan agung kuasa-Mu. Ku serahkan hidupku padamu, Tuhan, sampai selama-lamanya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke ya, terima kasih kepada lektor yang sudah membacakan untuk Mazmur pasal 1 dari ayat yang pertama sampai yang ke-6 ya. Tapi fokus saya tentang Taurat Tuhan, fokus saya tentang ayat yang kedua. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, ya, di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil, saudara-saudara. Jadi kita perlu tahu tentang Taurat ya. Ada banyak diskusi kita tentang Taurat. Yesus itu menggenapi hukum Taurat atau membatalkan. Jadi Yesus itu menggenapi hukum Taurat. Tidak ada satu iota pun yang tidak digenapi oleh Yesus pada waktu Yesus hidup di muka bumi ini ya. Jadi tidak ada satupun orang yang bisa menggenapi itu, saudara-saudara. Karena itu dia datang. Nah, tentang membatalkan itu sebetulnya karena tidak ada satupun orang yang bisa, makanya dibatalkan. Jadi dia menggenapi, lalu dia membatalkan. Karena apa? Tidak ada satupun yang bisa. Nah, caranya bisa disebut batal bagaimana? Jadi kalau perjanjian antara Allah dan manusia itu dalam bentuk hukum Taurat. Nah, cara membatalkannya bagaimana? Yang pembuat janjinya itu harus mati. Maka itu Yesus mati. Dia ya, karena itu untuk membatalkan hukum itu. Kalau tidak, semua kita tidak layak. Nah, karena itu Yesus datang sendiri, firman itu jadi manusia, lalu dia setelah menggenapi hukum Taurat, dia membatalkannya, ya. Jadi bukan berarti hukum Taurat tidak berlaku, karena hukum Taurat adalah metafora. Yang kita lihat di perjanjian lama adalah metafora jasmania, sedangkan perjanjian baru adalah yang kita jalani saat ini, saudara-saudara. Maka itu jangan kita bingung dengan itu. Kita memang tidak hidup di bawah hukum Taurat, tapi kita hidup di bawah hukum kasih karunia. Jadi waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, waktu dia menyerahkan nyawanya, maka terbelahlah tabir antara ruang suci dan ruang maha suci di tabernakel. Ya, sehingga apa yang terjadi, saudara? Tidak ada batasan lagi. Tidak harus imam-imam yang masuk, tidak harus imam besar satu tahun sekali masuk ke ruang maha suci. Tetapi kita semua bisa masuk, datang menghadap kepada Dia. Maka itu adalah kasih karunia. Kalau tidak, kita semua tidak layak, saudara-saudara. Oke, pada kesempatan ini saya mau beritahu. Jadi yang penting apa? Di Matius 22 disebutkan apa yang terutama, hukum yang terutama. Itu sama, saudara. Yaitu Taurat juga. Apa itu? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Ya, lalu ditanya,
Lalu yang kedua apa? Yang kedua juga termasuk yang utama ya. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ya, Matius 22, nanti cek sendiri ya. Nah, karena itu saudara-saudara, kalau kita tahu, berarti hukum Taurat itu saudara tidak baca atau baca, ya, saudara kena. Karena hukum Taurat sebetulnya adalah hukum konsekuensi, saudara-saudara. Jadi dia tidak harus, aku harus membaca. Ada beberapa orang, biar aku nggak baca, biar aku nggak tahu. Kalau aku nggak tahu, kan berarti aku nggak salah. Ya memang betul ya. Rasul Paulus bilang, ketika justru karena Taurat lah aku mengenal dosa. Ya karena nggak boleh ini, nggak boleh itu, jadi kita jadi mengenal dosa. Ya seperti itu saudara-saudara. Maka itu saya mau beritahu, saudara-saudara membaca Alkitab atau tidak baca, di seluruh dunia tahu tentang Taurat atau tidak tahu, sebetulnya sudah tahu. Karena apa? Ini berlaku universal. Taurat berlaku universal apa? Hukum konsekuensi, saudara-saudara. Kalau saudara, contoh, saudara tidak menghormati orang tua, ya, hukum konsekuensinya. Orang tua memberitahu, nak, hati-hati kalau di jalan, ya. Orang tua memberitahu, nak, tidur yang cukup, karena orang tua sudah punya pengalaman itu. Nak, belajar yang baik, contoh, ya. Nah, tidak hati-hati di jalan, kecelakaan, mati, maka tidak lanjut usiamu di bumi. Jadi tidak panjang umur, saudara. Ya, ada beberapa orang-orang mati muda karena serampangan hidupnya. Kalau tadi tidak cukup tidur, mati muda juga. Problem di liver, suka begadang dan sebagainya. Betul, saudara? Nah, kemudian yang terakhir tadi, tidak suka belajar, ya. Diberi nasihat orang tuanya nggak suka belajar. Akhirnya apa? Bodoh nggak bisa masuk sekolah. Akhirnya apa? Tidak punya masa depan. Begitu tidak punya masa depan, waktu semakin besar, tidak bisa punya lapangan, tidak bisa kerja. Tidak ada satupun lapangan pekerjaan yang menerima dia. Dampaknya apa? Dia frustasi. Begitu frustasi, bunuh diri. Tidak lanjut umurmu di bumi. Ini contoh ya. Oke. Contoh yang lain, saudara. Jadi kalau misalnya nih ya, kita jangan ingin memiliki barang miliknya tetanggamu, ya, misalnya begitu ya. Terus lalu bagaimana terapannya? Orang nggak tahu hukum itu, misalnya contoh nggak tahu hukum itu, nggak apa-apa. Tapi ini hukum konsekuensi. Begitu miliknya tetangganya, sebelahnya atau temennya di sebelahnya gitu ya, diambil, tentunya orang yang diambil, ini punya aku, kenapa diambil? Dia pasti berontak kan? Begitu berontak apa yang terjadi? Begitu berontak yang terjadi perlawanan. Begitu ada perlawanan, terjadilah perdebatan terjadilah saling merebut. Dan begitu saling merebut dan sebagainya, terjadilah pertengkaran, terjadilah baku hantam dan sebagainya. Jadi artinya apa, saudara-saudara? Sebetulnya hukum Taurat itu hukum konsekuensi. Saya nggak sedang bedah itu, nanti kepanjangan. Kalau ada waktu yang lain kita bedah satu persatu ya. Sebetulnya ada 613 mitzvot. Itu kecil-kecil peraturan. Dari 10 perintah Allah itu dipecah-pecah lagi, banyak sekali, rinci. Tetapi saudara, kasih tahu apa? Matius 22 tadi. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itu ya, luar biasa. Yang kedua, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Penting, saudara. Nah, apa yang kita terapkan di Good Day? Good Day adalah sarana pertemuan seperti pemuritan, ya, untuk kita belajar, sama-sama diskusi, saling cerita itu bukan cerita sembarang cerita, saudara. Cerita itu adalah untuk menyatakan bahwa, saudara-saudara, aku mengalami terobosan, aku puji Tuhan, aku dapat berkat ketika aku menerapkan ayat ini, aku dapat berkat ketika aku dicelikkan, aku dapat metanoia karena perkara ini aku gumulkan, yang lama aku nggak dapatkan, sekarang aku dapatkan. Misalnya seperti itu, saudara ya. Begitu saudara sharing begitu, saudaramu yang lain yang mendengarkan diberkati, sehingga akhirnya apa? Dia bilang, oh ada harapan kalau gitu. Kalau gitu aku mau merenungkan Taurat Tuhan.
Aku mau baca. Perjanjian lama pun aku mau tidak skip. Aku mau baca. Karena ternyata perjanjian lama itu sebuah metafora yang jasmania supaya kita belajar di perjanjian baru itu yang digenapi. Itu yang dinyatakan sekarang. Kita ini ada di paling akhir dari akhir zaman, saudara. Kita ini ya. Nah, maka itu kita harus mengerti apa yang sejarah katakan, kita harus mengerti apa yang akan datang. Karena itu kita belajar di dalam Good Day, kita diskusi, saling cerita yang sudah belajar di kelas-kelas ya, kelas evangelis, apostolik, apologet ya, apologetik, menjawab Islam, profetik ya, di HBC. Saudara praktek. Apa terapannya? Dasar firmannya ini. Apa aplikasinya? Jadi supaya apa? Kita jadi mengalami terobosan demi terobosan. Ketika saudara metanoia itu mendapat tercelik ya. Oh, aku semakin mengerti tentang ayat ini. Maka saudara akhirnya semakin maju. Nah, ketika saudara maju, saudara cerita dalam bentuk pendek-pendek ya. Maka itu saya minta saudara buatlah kesaksian pendek mengenai apa yang saudara dapatkan, gumulkan. Mungkin nggak sesuai dengan tema ini, tapi saudara bisa dapatkan, aku dapat ini, buat video pendek 2 menit, 3 menit, 5 menit, ya, nggak usah panjang-panjang, pendek, kita belajar untuk menyatakannya dengan pendek efektif. Saudara tulis, boleh ya, saudara tulis dulu, lalu saudara baca, saudara hayati, saudara sampaikan dalam bentuk video seperti ini saya di taman ya, ini di sebuah gereja ya, gereja tua di sini ya di Den Haag ya. Sekitarnya gedung-gedung ini ya, saudara lihat ya. Saya muter terus ini, jadi supaya nggak bosen latar belakangnya bergerak ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, saudara akhirnya apa? Akhirnya memberkati saudaramu yang lain. Saudaramu yang lain juga akan jebol. Semua penghambat-penghambat dalam dirinya jebol. Akhirnya apa? Kita maju bersama-sama menjadi serupa Kristus, saudara. Itu ya. Jadi Taurat Tuhan itu adalah juga kabar baik. Itu disebut dengan Injil, itu disebut dengan Gospel, itu disebut dengan kabar baik, disebut dengan good news. Apakah saudara menjadi kabar baik bagi keluargamu, bagi suamimu, bagi istrimu, bagi anak-anakmu, bagi mertuamu, bagi menantumu, bagi saudara-saudaramu yang lain, bagi kerabatmu yang lain? Apakah saudara kabar baik bagi teman-teman sekerjamu? Apakah saudara kabar baik bagi teman-teman satu kuliahanmu? Apakah saudara menjadi kabar baik bagi orang-orang satu RT-mu? Apakah saudara menjadi kabar baik bagi orang-orang yang ada di komunitas? Ya, di komunitas saudara, di jemaat lokal saudara, di kota saudara, atau di Hagios di sini, ya. Dan jadi, apakah saudara menjadi kabar baik? Ya, karena Taurat Tuhan itu kabar baik bagi dunia ini. Kita, tubuh Kristus, adalah kabar baik bagi dunia ini. Tapi banyak sekali kabar baik itu malah sebaliknya. Ya, biarlah kita jadi berbaik, jadi berkat, jadi kabar baik bagi orang-orang di sekitar kita. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Oke, aku sih nggak ngutarin sesuatu, Bu Endang, cuma mau nanya, Pak Leom ada di sini kan ya? Ini takutnya aku salah pengertian ya. Tadi aku kan mendengar, cuma nggak seberapa gara-gara ada bising lah di sini. Jadi yang ku dengar tadi ini hukum Taurat itu sama seperti hukum konsekuensi, hukum universal. Benar gak ya tadi ya kalau nggak salah? Berarti aku mikirnya gini, nggak tahu ya, ini pikiranku, bisa aja tolong koreksi. Berarti kan orang yang tidak mengenal bukan berarti mereka tidak mengenal Taurat. Pada dasarnya sebenarnya kan sebelum tadi tuh kalau nggak salah karena aku tahu Taurat makanya aku mengenal dosa kan. Jadi intinya jadi kalau kita bicara bahwa hukum Taurat adalah sama dengan hukum konsekuensi, sama hukum universal. Universal berarti secara keseluruhan, mau kepercayaan apapun mereka, mau agnostik, Hindu, Buddha, mau agama Muslim, agama Katolik, atau apapun itu kepercayaan kejawen dan lain sebagainya, berarti mereka tahu dong secara di hati mereka, di roh itu bahwa
apa hukum universal tersebut. Benar gak sih kayak gitu Pak Leo atau Bu Endang? Apakah benar gitu? Takutnya aku salah pemikiranku. Berarti mereka sebenarnya tahu gitu loh. Kalau misalkan mereka begini ke orang, ya mereka juga kan digitukan ke orang gitu loh. Kalau kan ada firman Tuhan berkata kalau kamu mau berbuat apa yang baik seperti kamu mau dibaikin gitu ya apa perbuatanmu ya kan ya kamu juga harus seperti itu ke orang lain tetapi kan kadang terkadang kita sudah berbuat seperti yang firman Tuhan tetapi respon dari manusia lainnya mungkin berbeda dengan kita ya kadang kita bisa menemukan hal itu tapi maksud aku berarti intinya semuanya itu apapun kepercayaan mereka, mereka sebenarnya tahu hukum universal, hukum konsekuensi itu. Yang artinya kalau kita bicara secara Kristiani adalah hukum Taurat. Begitu ya Bu Endang ya? Iya, betul, betul. Oke. Oke, itu aja Bu Endang untuk memastikan. Thank you Bu Endang. Oke, terima kasih. Silakan Bu Rima. Tadi sudah raise hand. Iya, suara saya terdengar gak ya Bu Endang? Dengar Bu, merdu. Ini Merdu Bu. masih di jalan. Iya. Nggak putus-putus ya, ini agak gerimis. Ya, nggak putus-putus. Bagus Ya, kok Bu. luar biasa firman Tuhan. Oke, luar biasa firman Tuhan tadi udah banyak dikupas juga ya sama teman-teman, saudara semua, dan juga tadi Pak Leo melengkapi. Nah, saya mau ngajakin aja deh nyanyi deh, agar kita bisa menjadi pelaku firman Tuhan bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan yang dimampukan oleh kasih Tuhan ya. Kita mau belajar berbuah. Ini lagu sekolah minggu, biar seru di sore hari. Aku pakai musik ya. Ya. Terdengar. Ya, bagus. Buka Alkitab, lalu baca. Srek, 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 srek. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, oh. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, oh, oh. Haleluya. Terima kasih Bu Endang. Ini lagu yang sering saya anak-anak bawakan. Kalau malam hari saya selalu berusaha untuk sama anak-anak lah ya sharing firman Tuhan, karena memang semua kita harus banyak belajar ya. Semua kalau kita mau itu firman Tuhan itu buku kehidupan. Luar biasa. Jadi kita mau sama-sama bertumbuh dan berbuah. Terima kasih Bu Endang, Tuhan berkati. Oke, terima kasih Bu Rima. Wah, terima kasih dapat saweran juga nih dari Pak Weles Ang. Bapak WL kita. Oke. Ya, Bu Heni, silahkan Bu Heni. Saya bantu buka mic-nya Bu Heni. Oke, silahkan. Ya, buka Bu. Ya, silahkan. Makasih ya Bu Rima. Sama-sama. Aku mau nyanyi juga Bu Endang. Main Boleh. Mau nyanyi juga. Soalnya apa tuh firman Tuhan ini? Gimana ya saya bilangnya, banyak banget lagunya itu loh. Iya, benar. Dan tadi pertanyaan. Saya mulai ya lagunya ya. Silakan Bu. Saya mulai lagunya ya.
Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Itu Bu Endang, makasih. Amin. Terima kasih ya, apa yang diperbuat setiap anak Tuhan pasti berhasil ya. Terima kasih Bu Heni, luar biasa keren. Oke, silakan Bu Yohana. Silakan Bu Yohana. Ya, Bu Heni. Ya, makasih Bu Endang. Aku juga nyanyi lah. Oke. Nah, Dapat lagi. lagu sekolah minggu juga. Hari ini harinya Tuhan, Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, Mari kita bersukaria. Di dalam Tuhan Yesus selalu ada sukacita. Biarpun kehidupan saat ini seperti yang diomong orang tidak baik-baik saja, tetapi di dalam Tuhan Yesus ada sukacita. Amin. Amin. Tadinya harusnya dilanjut Bu. Hari Senin harinya Tuhan. Hari Selasa harinya Tuhan. Hari Rabu harinya Tuhan. Hari Kamis harinya Tuhan. Hari Jumat, hari Sabtu, semua hari-harinya Tuhan. Ya, terutama hari Senin dan Jumat, harinya Gude. Waktunya Gude. Oke, terima kasih, seru ya kita sore ini. Terima kasih untuk semua atensinya ya Bapak Ibu. Kita masih punya waktu nih, masih di 17.36. Nanti di 17.50 kita akan siap-siap untuk cari pendoa ya, untuk berdoa. Jadi sekarang menuju ke 17.50 kita masih ada sekitar 14 menit lagi ya. Silahkan Bapak Ibu untuk boleh memanfaatkan waktu dengan baik seperti yang dikatakan Pak David tadi. Ruang Gude ini sama seperti ruang pemuritannya. Jadi kita juga bisa saling diskusi di sini bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Dan pertanyaan itu tadi sudah terjawab banget, terjawab klik banget ya. Dari jawaban Bu Yohana ada, di jawaban Pak David, dari jawaban Pak Lukas, dari jawaban Pak Yuskato, Bu Dora, semuanya ada ya, Bu Anita. Terima kasih untuk semua partisipasinya. Sekarang Pak Yance juga raise hand. Boleh Pak Yance, silakan. Dibuka Pak mic-nya. Ya, mau menambahkan tadi ya tentang hukum universal ya. Di sini juga ditulis di dalam Roma 2 loh ya. Rasul Paulus mengatakan di dalam ayat 14 atau 15 untuk mempersingkat waktu. Sebab dengan ini, saya baca dari ayat 14. Roma 2 ayat 14. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Jadi dia walaupun dia tidak mempunyai hukum Taurat, dia sudah memiliki di dalam dirinya sendiri. Itulah hukum alam semesta ya. Sebab itu dengan
Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka. Dan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Jadi inilah hukum universal yang ditulis oleh Rasul Paulus di Roma. Hukum Allah atau semua orang. Hukum Allah atas semua orang. Walaupun mereka tidak mengenal hukum Taurat, tapi hukum Taurat itu sudah ada di dalam hati mereka. Jadi itulah hukum universal. Tambahan aja, Bu. Saya Iya, Pak. Nah, suka dengan terjawab iya, oleh Pak betul. tadi. Oke, thank you. Iya, iya, benar 2 ayat 15 dan 14 dan 15 dan seterusnya Roma 2 aja baca. Iya, Pak. Terima kasih. Ya. Ini luar biasa kerennya. Kita bisa dapat banyak pengetahuan, Bapak Ibu. Tidak rugi ya kita berkomunitas, kita berdiskusi dalam room seperti ini ya. Kita pasti diberkati, Bapak Ibu. Oh iya, Cece bilang terima kasih banyak Pak Yance, jadi mengerti saya. Nah, tadi Cece juga berikan pertanyaan sekaligus menurut pemahaman Cece, dan sekarang Cece jadi mengerti karena penjelasan Pak Yance ya. Terima kasih, dan Cece juga terima kasih ya. Boleh yang lain silakan. Memuji Tuhan lagi boleh. Tadi Bu Heni sudah 2 kali memuji Tuhan, luar biasa. Ada Bu Bali juga dengan lagu ciptaannya sudah memuji Tuhan, terima kasih. Tadi di awal Bapak Ibu yang belum hadir ya Pak Yance memuji Tuhan dengan luar biasa juga tadi ya lagunya. Oh Yerusalem, dan itu sangat menyentuh tadi Bapak Ibu. Oke, silahkan Bu Rima tadi juga sudah memuji Tuhan dan membuat kita penuh sukacita sore ini. Oke, boleh silahkan lagi yang lain. Ya. Dan lagi Bapak Ibu boleh silahkan. Jangan malu-malu, kita relax aja di Gude ini, kita bebas ya. Memberikan kesaksian hidup kita, bisa memberkati sesama kita yang satu komunitas di sini, terutama yang hadir saat ini. Karena saya percaya Bapak Ibu, setiap kesaksian hidup Bapak Ibu yang memberkati Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu boleh ceritakan juga di sini, apapun itu juga pasti bisa kami yang mendengarkannya juga akan terberkati. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ya, terima kasih. Luar biasa, terima kasih Pak Weli.